Hai teman-teman, pernah dengar perusahaan besar bangkrut gara-gara laporan keuangan palsu nggak? Coba bayangkan, sebuah perusahaan terlihat sehat di atas kertas, tapi ternyata menyembunyikan kebohongan besar di balik angka-angkanya. Nah, di video ini, kita bakal kumpas tuntas soal fraud dalam laporan keuangan. Mulai dari modusnya, siapa aja pelakunya, apa akibatnya, sampai kenapa ini bisa lolos dari pengawasan. Yuk simak sampai habis video ini. Selamat menonton. Nah, definisi penipuan dan pemalsuan laporan sendiri adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh individu ataupun kelompok dalam manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompok dengan cara menyajikan informasi keuangan yang tidak benar atau menyesatkan dalam laporan keuangan perusahaan. Contoh tindakan ini biasanya melibatkan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, serta penghilangan atau penambahan data secara sengaja untuk menipu pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tersebut seperti investor, kreditor, ataupun regulator. Beberapa bentuk laporan keuangan yaitu manipulasi catatan akuntansi, penghilangan transaksi dan informasi penting, dan sengaja mengubah jumlah dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai jenis penipuan laporan keuangan. Untuk jenis penipuan laporan keuangan yang sering kita temui dalam melakukan laporan keuangan, ada 5 jenis penipuan. Nah, apa aja sih kira-kira jenis penipuan itu? Kita akan bahas mengenai jenis penipuan yang pertama, yaitu penyalahgunaan atau penggelapan aset. Contoh dari penyalahgunaan atau penggelapan aset yaitu melakukan penggelapan kas dan pencurian inventaris. Tujuan melakukannya yaitu untuk mengambil aset perusahaan guna kepentingan diri sendiri. Jenis penipuan laporan keuangan yang kedua yaitu penipuan laporan keuangan melalui manipulasi pendapatan dan penyembunyian beban. Tujuannya yaitu menipu pemakai laporan keuangan. Kemudian, jenis penipuan selanjutnya ada korupsi. Dengan melakukan suap, pemerasan, dan konflik kepentingan. Tujuannya untuk keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan jabatan. Selanjutnya, jenis penipuan laporan keuangan pencurian data. Contohnya, melakukan peretasan data konsumen atau perusahaan. Tujuannya yaitu untuk menggunakan atau memperjualbelikan data curian. Yang terakhir, jenis penipuan laporan keuangan itu ada penipuan digital. Contohnya dengan melakukan phishing, email palsu, dan manipulasi data elektronik. Tujuannya sendiri yaitu melakukan penipuan berbasis teknologi. Nah, itulah 5 jenis penipuan laporan keuangan yang sering kita temui dalam melakukan laporan keuangan. Jadi, ya itu ya teman-teman jenis-jenisnya. Kira-kira apa aja sih faktor resiko penipuan laporan keuangan itu? Faktor resiko penipuan laporan keuangan ada 5. Yang pertama, tekanan atau pressure. Tekanan sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, jenis yang pertama yaitu tekanan keuangan pribadi atau perusahaan. Misal, kebutuhan uang yang mendesak, utang yang menumpuk, dan target keuangan yang tinggi.
tekanan yang kedua yaitu tekanan eksternal, baik itu dari kreditor, investor, atau regulator. Yang terakhir, tekanan dalam organisasi, seperti persaingan jabatan, evaluasi kinerja yang buruk, atau ancaman kehilangan pekerjaan. Untuk faktor yang kedua yaitu peluang atau opportunity. Faktor ini terjadi sebab adanya lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan memungkinkan terjadinya penipuan. Yang ketiga yaitu rasionalisasi atau rationalization, yaitu kurangnya integritas atau sikap etika yang lemah dari pihak internal. Kemudian yang keempat, adanya kapabilitas atau capability, yaitu individu dengan posisi strategis, misal CEO, memiliki kemampuan untuk memanipulasi sistem dan mengajak pihak lain untuk terlibat. Kelima, ada arogansi atau arrogance, yaitu sikap merasa kebal hukum atau tidak akan tertangkap seringkali dimiliki oleh manajemen puncak. Bagaimana sih cara mendeteksi penipuan laporan keuangan itu? Nah, cara mendeteksi penipuan laporan keuangan ada 5 cara. Cara yang pertama yang akan kita bahas yaitu melakukan audit internal secara berkala atau rutin. Melakukan audit internal secara berkala atau rutin dapat membantu mengidentifikasi kesesuaian atau anomali dalam laporan keuangan sejak dini. Audit ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan hukum serta mendeteksi potensi kecurangan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Cara yang kedua yaitu melakukan analisis rasio keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan tertentu untuk mendeteksi anomali yang bisa mengindikasikan manipulasi laporan keuangan. Rasio yang dapat digunakan seperti cash ratio, return on investment, days sales in receivable index, gross margin index, dan asset quality index dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan. Berikutnya, cara yang ketiga yaitu dengan memeriksa ketidaksesuaian dan anomali, yaitu memperhatikan pendapatan yang terlalu tinggi, pengeluaran yang tidak wajar, aset yang hilang, atau transaksi yang tidak biasa dapat menjadi tanda adanya fraud atau kecurangan. Perubahan signifikan dalam akun yang biasanya stabil juga patut untuk dicurigai. Kemudian, evaluasi pengendalian internal. Caranya yaitu memastikan sistem pengendalian internal yang kuat, seperti pemisahan tugas, pengawasan yang memadai, dan pembatasan akses dapat mengurangi peluang terjadinya penipuan. Evaluasi rutin terhadap pengendalian ini penting untuk menjaga integritas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu dengan cara monitoring perubahan tidak wajar pada laporan keuangan. Dilakukan dengan cara melakukan analisis rutin terhadap laporan keuangan guna mendeteksi lonjakan pengeluaran atau penerimaan yang tidak biasa, fluktuasi rasio keuangan, dan ketidaksesuaian antara laba dan arus kas perusahaan. Nah, itu dia 5 cara mendeteksi penipuan dalam laporan keuangan. Lalu, konsekuensi penipuan laporan keuangan sendiri yaitu ada 1. Kehilangan kepercayaan investor dan pasar. 2. Sanksi hukum. 3. Kerusakan reputasi perusahaan dan kantor akuntan publik. 4. Penurunan moral dan produktivitas karyawan. Ini yang kelima yaitu kerugian keuangan perusahaan. Untuk pencegahan penipuan laporan keuangan
dapat dilakukan dengan 1. Penguatan pengendalian internal. 2. Audit internal dan eksternal secara berkala. 3. Melakukan peningkatan kesadaran dan pendidikan etika. 4. Melakukan pengawasan dan regulasi yang ketat. 5. Melakukan penetapan target keuangan yang realistis. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penipuan laporan keuangan. Di balik angka-angka yang tampak indah, bisa jadi tersembunyi kebohongan besar. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak mudah percaya begitu saja. Itu dia penjelasan tentang gimana laporan keuangan bisa dimanipulasi demi keuntungan pihak tertentu. Semoga setelah nonton video ini, kita bisa lebih kritis dan peka terhadap data keuangan. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. See you!